Mungkin teman-teman saat ini rindu untuk bersekutu dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Tetapi kita percaya kita disatukan oleh kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Yeskiel dari GKJ Jumat Kunut. Saya yang akan memandu ibadah remaja online pada saat ini bersama dengan tim musik dari GKJ Jumat Kunut. Mari teman-teman yang terkasih, kita siapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita sebelum kita masuk di dalam ibadah. Kalau sudah, yuk mari kita ibadah. Kita buka ibadah kita pada saat ini dengan kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu berkumpul di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah secara online. Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu hadir di setiap kami, dan berkat-Mu tercurah pada kami semua ya Bapa. Tuhan, bimbing kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya kami melakukan ibadah pada saat ini. Jalannya ibadah ini kami serahkan seluruhnya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah Dia, karena kasih-Nya yang nyata membuat kita ada sampai saat ini. Hai, mari berhimpun. Teman-teman yang kasih dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita masih berada di dalam suasana Natal. Natal pada tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, karena pandemi ini kita diharuskan untuk melakukan segala sesuatunya di rumah. Begitupun juga Natal. Rasa syukur dan sukacita kita di dalam kita menyambut kelahirannya, hati kita tetap bersuka karena hari ini telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita dengan lagu
bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita, bersuka cita. Kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Kini tiba saatnya di mana kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kami. Kakiku terang bagi
Shalom, salam sejahtera buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Walau di tengah pandemi kita saat ini, saya percaya teman-teman ini terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan dan tindakan sehari-hari. Bagus sekali teman-teman. Baiklah, kita akan mulai firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bahwa Engkau menyertai kami hari ini, memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami, setiap anak-anak-Mu yang di sini, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dan memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau taruh hikmat dan pengetahuan bagi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Mane, terlebih dahulu kita buka Alkitab dan kita baca dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. LAI memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatmu Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Baiklah teman-teman, pasti tidak asing ya, saat ini bulan Desember ini dalam merayakan perayaan Natal, ada yang namanya orang Majus. Nah, siapa yang tahu teman-teman apa yang dibawa oleh orang Majus pada waktu mempersembahkan persembahannya bagi bayi Yesus? Oh, bagus sekali, ya sip, pas hebat teman-teman ini, betul sekali, yaitu persembahannya mur, emas, juga kemenyan, luar biasa. Tetapi apakah teman-teman sudah melihat, sudah tahu apa itu mur, apa itu kemenyan? Kalau emas sudah tahu ya, sehari-hari pasti ada yang pakai untuk perhiasan. Baiklah, kita akan coba ya untuk mempelajarinya.
sebelum kita membahas tentang orang Majus ini. Nah, ini mur. Teman-teman bisa loh melihatnya nanti setelah acara dengan Android-nya itu, gunakan ya. Dan biasanya begini, hai Google, cari mur, gitu ya. Mur orang Majus. Nah, pasti ketemu. Biasanya begitu ya teman-teman kalau cari sekarang. Nggak mau mijet-mijet, langsung ngomong aja pakai aplikasinya. Bagus sekali. Tapi gunakan itu semua ya untuk Tuhan, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Nah, apa itu mur? Nah, ternyata mur itu adalah getah dari sebuah tanaman. Namanya apa tanamannya itu? Commiphora myrrha. Oh, namanya asing sekali. Iya betul teman-teman. Kalau nama-nama ini diambil dari bahasa Latin. Jadi ilmiah itu diambilnya dari bahasa Latin. Makanya besok kalau teman-teman meneruskan sekolah, kalau misalnya ambil biologi atau apa ya, di situ akan tertulis seperti ini. Mengenal bahasa seperti ini. Tanaman ini asli dari Arabia Selatan ternyata dan Afrika. Selain itu tidak ada ya dipakai untuk mur ini. Nah, warnanya kuning, ya, coklat, berminyak, baunya harum sekali. Tapi rasanya pahit. Mau tahu? Ayo cari sendiri sebelum cari ini ya. Seperti ini gambarnya. Ya. Apa sih gunanya mur? Kenapa kok dipersembahkan oleh orang Majus bagi Yesus dipilih? Ya karena yang pertama, mur itu ternyata untuk campuran minyak urapan kudus. Loh, minyak urapan kudus? Apa sih maksudnya? Jadi dicampurkan dengan minyak-minyak yang lain seperti minyak zaitun, rempah-rempah. Nah itu menjadi minyak urapan kudus. Kalau mau tahu apa itu minyak urapan kudus, coba lihat di Keluaran 30 ayat 23 sampai 32. Di sana disebutkan ya di Alkitab. Nah, jadi gunanya untuk minyak urapan kudus. Terus minyak urapan kudus itu untuk apa? Pada zaman itu minyak urapan kudus ini digunakan untuk mengurapi. Coba Imam Besar Harun, dia untuk menjadi sah menjadi seorang imam besar, dia harus diurapi dulu menggunakan minyak urapan ini. Terus peralatan-peralatan coba mau dipakai untuk ibadah memuji Tuhan, harus dilakukan pengurapan dulu, harus kudus semua jika mau menghadap Tuhan. Oleh sebab itu minyak ini tidak sembarangan boleh dipakai. Siapa yang kena di tubuhnya di zaman itu dituliskan ya, nanti dibaca sendiri ya di Alkitab. Kena ini sampai orang biasa, bukan yang sudah diurapi oleh Tuhan, dia hukumannya mati. Betapa kudusnya Tuhan itu ya. Jadi ya begitu, Tuhan itu enggak main-main ya. Nah yang kedua gunanya untuk kegiatan ya, selain untuk ibadah tadi ya, untuk kosmetik dan parfum gitu ya. Nah sekali lagi ya, untuk lebih lengkapnya kalian tahu, cari di Android. Gunakan Androidmu ya untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah yang kedua adalah kemenyan. Teman-teman pasti tahu ya, kemenyan. Sudah tahu belum? Kalau hari malam Jumat, bau-bau, merinding ya. Nah katanya kalau bau kemenyan itu berarti ada setan di situ. Padahal belum tentu loh ya. Ternyata kemenyan ini sudah dipakai untuk ibadah dalam pelayanan Tuhan. Dalam ibadah menghadap Tuhan loh. Ya. Mau tahu kemenyan itu apa? Ayo cari lagi Androidnya. Sekali lagi gunakan ya. Hai Google, cari kemenyan orang Majus. Nah nanti pasti ketemu ya. Apa itu kemenyan? Apa sih kemenyan itu? Ternyata kemenyan itu diambil dari getah tanaman Boswellia carteri. Nah, di mana sih tumbuhnya? Dari Arabia Barat Daya, di Ethiopia juga India. Warnanya putih.
kuning muda. Kalau yang tadi mur itu coklat ya, kalau ini kuning muda, bentuknya seperti ini ya. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat nanti cocokkan, juga lihat sendiri referensinya. Jadi gunakan loh ya, HP-mu itu luar biasa, pakai semua untuk mencari pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, apa sih gunanya kemenyan itu? Nah, ini lebih kudus lagi. Ternyata kemenyan ini menjadi campuran ukupan kudus. Nah, kamu tahu apa sih ukupan kudus? Coba baca dulu ya, ada di Keluaran 30 ayat 34. Nah, kemenyan ini dicampur dengan damar, dengan yang lain-lain begitu ya, menjadi itu yang ditaburkan. Nah, menjadi ukupan kudus. Gunanya apa pada zaman itu? Ini ditaruh di tempat persembahan. Jadi kalau kita zaman memberikan persembahan, ditaruh mezbah, persembahan, meja persembahan. Nah, itu ditaruh di situ. Ditaruh di situ dan dibakar. Jadi baunya wangi sekali. Memang minyak kemenyan ini baunya wangi. Rasanya juga pahit seperti halnya mur itu tadi ya. Tapi warnanya lebih muda. Jadi kalau minyak mur tadi untuk minyak urapan, kalau kemenyan ini untuk dibakar, memberikan bau-bau yang harum bagi Tuhan. Ini pun juga kudus loh teman-teman. Nah, terus kenapa zaman sekarang kalau ada kemenyan, ada setan? Nah ini karena si iblis ini dulu kan dari malaikat ya. Malaikatnya Tuhan, jadi dia bergumul setiap hari dengan Tuhan sehingga dia tahu kebiasaan Tuhan, tahu kesukaan Tuhan. Nah, jadi padahal dia pengen menjadi Tuhan, caranya semua yang disukai Tuhan, semua yang diminati Tuhan, dia ambil, dia pakai untuk dirinya sendiri. Makanya zaman sekarang, nah kemenyan ini tempatnya di tempat dukun-dukun, di paranormal begitu ya. Padahal tidak loh, sebenarnya kemenyan ini untuk Tuhan aslinya, tapi disalahgunakan. Iblis ini memang pinter ya, penipu, juga suka meniru, suka membo-membo seperti itu ya. Membo jadi malaikat terang, jadi seperti pokoknya semua yang baik untuk Allah itu diambil sendiri untuk untuk menjunjung dirinya sendiri si malaikat ini, yaitu iblis ini. Nah, jadi itu tadi kemenyan dan mur. Nah, yang ketiga, persembahan yang ketiga diserahkan oleh orang Majus adalah emas. Nah, siapa yang tidak tahu emas ini? Pasti semua sudah tahu ya, nih di telinganya, di lehernya, di tangannya ada emas ya. Nah, tapi emas zaman dulu itu digunakan untuk semua peralatan di dalam rumah ibadah, rumah Tuhan. Jadi ada emas, ada perak, ada perunggu, itu digunakan sebagai tempat untuk ukupan, di mezbah. Teman-teman bisa pelajari sendiri itu. Waduh, kalau mau pelajari firman Tuhan itu sampai banyak itu tetap kurang. Coba ya, gunakan itu. Kalau males bacaan, ya bolehlah pakai Android, enggak apa-apa. Gunakan aja ya. Bagus kok. Kita enggak bisa menolaknya. Nah, emas ini harganya mahal teman-teman. Jadi makanya emas ini dinilainya dengan ukuran dolar ya. Jadi kalau zaman sekarang seperti pandemi ini, biasanya orang yang punya uang berbondong-bondong menyimpannya dalam bentuk emas. Kenapa? Karena emas ini nilainya stabil. Jadi misalnya harga-harga lain turun, emas tetap saja. Nah, makanya mereka menyimpan dalam bentuk emas. Kenapa orang Majus memilih tiga hal ini? Karena memandang tiga persembahan ini adalah yang terbaik yang mereka miliki. Untuk tahu tentang emas lebih lanjut, ya sekali lagi ya, gunakan Androidmu ya, cari banyak sekali. Mau tahu harga emas pun ya ada loh pakai Android ya. Oke.
tentang perlengkapan yang digunakan di dalam bait Allah, di gereja maksudnya ya. Tentang pemakaian emas, perak, dan perunggu ini ada di kitab Imamat. Ayo pelajari, tulisannya banyak sekali. Dicoba ya, dipelajari. Nah. Baiklah teman-teman, tapi sebenarnya siapa sih orang Majus ini? Teman-teman sudah dengar katanya orang Majus dari timur. Ya betul, ternyata orang Majus ini berasal dari timurnya Yerusalem. Kok naik onta ya? Jaraknya berapa sih? Ternyata jaraknya itu harus ditempuh dari Persia, timur ini maksudnya negara Persia ya. Dari Persia ke Yudea, Yudea ini tempat lahirnya Tuhan Yesus. Dari Persia ke Yudea butuh waktu berminggu-minggu naik onta. Dan bermil-mil jauhnya harus ditempuh. Untuk apa sih? Jalan sejauh begitu hanya untuk mempersembahkan persembahan yang mereka miliki kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya, mereka ini berjuang. Lapar, panas, hujan mungkin, ya, malam, siang, berjalan naik onta pelan-pelan gitu, masa ada onta berlari ya. Jalannya pelan-pelan sampai berminggu-minggu ingin bertemu Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus ini sudah lahir dan Tuhan Yesus ini tidak jauh dari dirimu ya. Dia ada dekat di sekitarmu, di hatimu jika engkau sudah mengundangnya. Tidak usah jauh-jauh pergi berminggu-minggu, bermil-mil untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ayo, siapa ini yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya? Jangan buang kesempatan. Ayo cepat datang kepada Yesus. Terutama itu. Ayo, ini nih ada teman ini yang sendirian, suka sendirian. Jangan takut ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Hei, teman ini juga, dia ini enggak suka sama orang tuanya. Orang tuaku ini bawel, cerewet, suka marah-marah. Jengkel saya. Awas ya, walaupun mereka menurutmu tidak mengasihimu, tapi ada satu oknum yang bisa menerimamu apa adanya loh, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus lahir? Ya untuk kalian-kalian ini. Tidak boleh loh ya, untuk diri sendiri, menyendiri, bahkan menyiksa diri sendiri. Tidak boleh ya. Karena ada oknum yang sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Nah, jadi orang Majus ini mau memberikan yang berharga dari dirinya dan menempuh perjalanan yang jauh hanya bagi Yesus. Nah, sekarang bagi kalian, apa yang kalian bisa persembahkan? Kita nyanyikan dulu ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bisa kan? Ayo kita mulai nyanyi. Teman-teman, saat ini teman-teman punya banyak sekali berkat dari Tuhan. Tubuh yang lengkap, talenta yang bermacam-macam, nyanyi, musik, keahlian, kepandaianmu, bahkan waktumu. Yesus mengasihimu. Yang merasa tidak punya apa-apa, tunggu, hati-hati ya. Yesus bisa menolongmu. Yang merasa tidak mampu, merasa kurang, ini aku tidak punya tangan, ini mataku tidak kelihatan. Tuhan sudah memberi banyak bagi kalian. Tuhan memberi itu sesuai dengan yang kalian mampu. Tuhan memberi pas seperti yang kalian bisa. Jadi saat ini, ayo serahkan semua yang sudah Tuhan berikan bagimu itu, bagi kemuliaan nama Tuhan. Serahkan kepandaianmu, serahkan waktumu, serahkan anggota tubuhmu, serahkan keahlianmu, serahkan
Androidmu, ayo gunakan. Banyak hal positif yang bisa kamu lakukan dengan HP-mu ini. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah menolong anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Engkau melihat kebutuhan dari anak-anak ini. Engkau melihat kelemahan mereka masing-masing. Dan mereka mencari, Tuhan, orang yang bisa mengerti teman-teman kecil ini, Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menjamah mereka satu persatu. Karena hanya Engkau sendiri yang tahu dan mengerti mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bahwa kami harus mempersembahkan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan waktu kami, dengan kepandaian kami, dengan keterampilan kami, dengan harta benda apa yang kami miliki. Tuhan sudah beri lengkap bagi kami. Oleh karena Tuhan, ampunilah jika selama ini kami belum melakukan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan beri bagi kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan teman-teman semua yang di sini hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita kepada Tuhan. Mari kita mengakui dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, persilahkan duduk kembali. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita buat kartu yang isinya adalah persembahan terbaik kalian sebagai persembahan kepada kelahiran Tuhan Yesus. Bahannya 1. Kertas lipat, isinya warna-warni kan? 2. Spidol warna-warni, atau bisa kalian ganti dengan ballpoint yang warna-warni. 3. Amplop. Kalian bisa cari amplop yang enggak putih gini sih, bisa cari warna-warni yang di toko buku pasti banyak. Caranya, ambil dari sini yang menurut kalian adalah yang paling cantik. Kemudian tuliskan apa yang ingin kalian persembahkan kepada Tuhan Yesus di kertas tadi. Setelah itu lipat, masukkan ke dalam amplop. Nah, sudah selesai? Setelah selesai, ambil Alkitab kalian masing-masing, selipkan di dalam Alkitab. Begini. Suatu saat kalian akan membukanya kembali dan membacanya. Oh, aku ingat, ini yang ingin aku persembahkan kepada Tuhan Yesus saat kelahirannya kemarin. Aku akan memperbarui komitmenku dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mudah bukan? Terima kasih. Sungguh firman yang luar biasa teman-teman yang sudah kita dengarkan. Bagaimana kita belajar untuk mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita iringi persembahan kita dengan lagu Terima Kasih Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kami seperti orang Majus ya Tuhan yang mencari kebenaran dan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta di bawah pemerintahan Bapak Jokowi beserta aparat kerjanya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami yang ada di induk maupun di depan pepantan-pepantan, biarlah jemaat kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat penanganan COVID-19 supaya dapat terselesaikan, dan kami juga berdoa khusus untuk tim medis yang menyelesaikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dan menyertai mereka di dalam kerjaannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua adik-adik kami ini Tuhan di dalam mengasuh dan mendidiknya. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya dan juga berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami libur semester pertama Tuhan. Biarlah dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Amin.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar